Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sdoya. Di video kali ini saya mau bahas cara membuat display campaign atau yang kita kenal juga sebagai GDN ya, Google Display Network. Nah, panduan ini saya khususkan buat teman-teman yang masih pemula, yang baru saja belajar Google Ads ya. Jadi penjelasannya mungkin lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya fundamentals ya. Nah, saya pastikan teman-teman yang ingin mempraktekkan ya sudah memiliki akun Google Ads-nya ya, atau bahkan baiknya sudah pernah menjalankan search campaign gitu ya. Terus kita mau expand campaign kita ke display campaign gitu. Nah, gimana cara buatnya nih ya. Nah, eh pertama ya, seperti biasa kita masuk ke all campaign dulu misalnya ya. Nah, lalu ke bagian campaign ya, tinggal klik aja di sini ya, kita bikin campaign baru, new campaign. Nah, jadi prosesnya sebenarnya tidak terlalu beda ya kalau lihat ininya ya, flow-nya gitu ya, dengan search campaign atau dengan campaign yang lainnya sih. Ya, jadi pertama pasti kita diminta untuk memilih goal apa nih gitu ya. Nah, goal di sini sebenarnya bukan berarti akan mempengaruhi mesinnya Google ya, atau sistemnya Google gitu untuk menentukan arah kemana atau apa yang ingin ditargetkan atau dioptimasikan gitu ya. Nah, sebenarnya sih tidak selalu ke situ. Jadi goal di sini ya ini lebih memberikan guidance ya, for next step-nya ya. Jadi ketika kita memilih sales katakan atau leads, itu nanti next step-nya ya, settingannya itu akan disesuaikan yang terkait dengan leads gitu. Tapi settingan itu sebenarnya tetap kita bisa ubah ya, kita bisa sesuaikan gitu. Ya, jadi sebenarnya balik lagi, kalau dari saya pemahaman teman-teman aja ya mengenai settingannya itu. Jadi apapun goal yang dipilih di sini ya nggak masalah gitu sebenarnya ya. Oke, tapi kali ini kita coba pilih aja leads ya. Itu karena sebagian dari teman-teman biasanya beriklan itu ingin mendapatkan leads kan gitu ya, atau potensial buyer. Nah, berarti kali ini kita pilih yang display ya. Nah, karena kita pilih leads ya, ini juga bisa mempengaruhi ini ya, mempengaruhi apa yang ada di sini gitu. Kita pilih brand awareness misalnya ya. Di sini juga berkurang kan ya, tidak ada search gitu. Nah, ini juga salah satu yang saya maksud tadi, apa yang kita pilih di sini akan berpengaruh terhadap apa yang diberikan atau ditampilkan di step berikutnya gitu ya. Kalau saya pilih app promotion ya akan app campaign aja gitu. Nah, ya. Jadi ketika leads sini kita lihat ya, bisa muncul ini aja nih campaign type-nya, dan ketika kita pilih display dia akan diarahkan ke smart display, padahal eh, kita misalnya baru ya, biasanya kan kalau baru kita mulai aja dulu dari yang standar display campaign ya, dimana kita targetingnya itu ya kita yang atur sendiri gitu ya. Kalau ini kan otomatis ya Google yang menentukan targetingnya. Nah, kita sudah pilih standar display campaign, lalu website kita masukin. Nah, ini saya juga karena dummy ya, untuk materi kali ini saya coba cari aja di Google, mungkin websitenya Wardah kali ya. Nah, coba. Jadi saya coba mendemokan ya, mengiklankan produk apa nih? Lipstick misalnya. Lipstick itu masuknya kemana nih? Nah, ini misalnya ya. Nah, saya ingin memasarkan nih produk yang ini, lipstick ya, halaman ini yang saya akan pakai. Berarti saya akan gunakan URL ini ke sini ya. Jadi copy paste aja dari website teman-teman biar enggak typo juga ya. Lalu continue.
Nah, di sini kita kasih nama ya. Sebenarnya namanya kadang-kadang kan ada khususnya buat teman-teman yang mengelola banyak campaign, namanya ya dibuat ada format khusus lah gitu. Tapi intinya ini nama yang penting kita mudah memahaminya dan kita bisa bedakan ya, kalau kita bisa membedakannya lebih mudah gitu kalau kita punya banyak campaign ya. Nah, misalnya saya tulis di sini Wardah ya. Lalu goalnya misalnya leads gitu ya. Nah, gitu. Oke, saya misalnya juga kasih tanggal berapa nih. Misalnya saya buat tanggal 2 ya, bulan 6. Jadi ditandain aja gitu. Ini kapan saya buat ya. Nah, kemudian kita masuk ke lokasi ya. Target lokasi seperti biasa ini mirip ya dengan iklan campaign search ya. Teman-teman bisa menentukan lokasi yang lebih spesifik. Misalnya mau targetin di Jakarta saja ya, kita ketikkan Jakarta ya. Atau ada yang pengen di exclude. Nah, itu juga kita tinggal ketikkan ininya, di sini ada exclude ya, kayak gitu. Atau misalnya Jakarta dan sekitarnya ya. Ya kalau Jakarta udah jelas ya Jabodetabek ya sekitarnya. Jadi bisa tembak langsung gitu, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang sama South Tangerang ya gitu. Nah, tapi mungkin kalau di kota lain coba ya misalnya Bandung. Nah, biasanya nggak ada sih, cuman target and exclude. Biasanya ada nearby ya kalau di search ya. Oke. Ya udah, teman-teman di sini tinggal di ini aja ya, seperti biasa, dipilih aja kota-kota mana yang menjadi target marketnya. Ya, atau di sini kita bisa juga kalau punya daftarnya, listnya, langsung masukin di sini ya. Jadi langsung bulk action, tinggal diklik ya, langsung select all gitu kan. Atau berdasarkan radius dari, nah ini khusus lokal bisnis ya. Kalau teman-teman misalnya memasarkan bisnis restoran atau mungkin klinik kecantikan ya kan, atau mungkin ya pokoknya yang berhubungan dengan lokal bisnis ya, dimana jangkauannya itu kan biasa sekitar tempat bisnis itu sendiri ya kan. Nah, oke, ini udah ya. Atau ini ya, pin mode juga ya, ini di explore aja. Nah, saya pakai ini aja ya, Jakarta. Kemudian di sini kita mau pilih yang presence or interest, kita menargetkan orang yang juga ya punya ketertarikan terhadap Jakarta, atau kita ingin fokus kepada orang-orang yang memang tinggal di Jakarta atau regularly visit Jakarta gitu ya. Nah, ya saya sih prefer pilih yang presence aja ya. Jadi memang saya menargetkan orang yang tinggal di Jakarta atau regularly visit di Jakarta gitu. Nah, kemudian language seperti biasalah, kalau kita mau all languages juga nggak apa-apa ya. Mau at least teman-teman pilih Indonesian dengan English gitu untuk bagian languages kalau kita target marketnya Indonesia ya. Itu. Nah, di sini kita masuk ke bidding ya. Nah, untuk di awal gitu ya, saya ingin menyarankan teman-teman. Nah, jadi gini, ketika kita pilih di sini ya, sini ada conversion value, di sini ini nggak ada nih. Terus ini bukan link ya, langsung sini nih viewable impression gitu ya. Jadi kalau ini fokus on conversion, ini fokus on awareness kan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen coba biddingnya diklik ya, karena tadi kita sudah memilih leads juga ya, mungkin ini juga terbatas nih. Nah, kita bisa masuk ke sini aja nih, or select a bid strategy directly. Walaupun di sini tulisannya not recommended, sebenarnya nggak apa-apa. Ini mungkin lebih user friendly aja ya, Google buat seperti ini. Tapi kalau kita pilih ini, jadinya ya nggak semua orang memahami maksud dari istilah-istilah yang ada di sini gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena kita emang niatnya belajar, jadi butuh tahu juga kan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang maximize click aja ya. Maximize click, terus kita limit aja bidnya ya. Kalau mungkin di search campaign kita sering
memberikan limit 2.000, 3.000, 100.000 gitu ya. Kalau di sini sebenarnya kita bisa coba mulai bidnya yang kecil aja gitu ya. Bisa 200, 300 sebenarnya ya. 300 lah ya. Ataupun kalaupun nanti misalnya terlihat memang kurang ya kita anytime bisa kita increase bidnya kan gitu. Mungkin ke 500 misalnya ya. Kayak kita tapi coba start from 300 aja dulu ya. Lalu budgetnya, nah ini balik lagi ke teman-teman gitu. Seberapa besar budget yang teman-teman punya atau seberapa besar traffic gitu ya atau conversion yang teman-teman ingin dapatkan gitu. Nah, kalau misalnya masih bingung juga gitu, berapa sih budget yang tepat karena saya juga baru mau coba gitu, baru mau ya masih latihan lah gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa coba ambil yang paling rendah aja, mungkin 30.000 atau 50.000 ya. Gitu. Jadi kalau 30 ribuan ya estimasinya teman-teman belajar beriklan ini 300, hati-hati ya, jangan sampai salah nolnya. Ya, teman-teman beriklan kurang lebih hampir 1 juta lah, atau kalau mau kurang lebih mendekati 1 juta ya 33.000 berarti ya gitu. Tinggal dikali 30.000 kan, 30.000 30 hari ya dalam 1 bulan gitu. Jadi teman-teman sesuaikan aja gitu ya. Oke. Ini saya genapin aja lah ya. 30.000 per hari kita mulai. Kalau buat teman-teman yang mungkin lebih siap ya, bisa masuk di 100.000 dulu per hari gitu ya, biar datanya lebih cepat terkumpul juga gitu ya. Nah, jadi saya tidak pernah mau memberikan perhitungan baku lah gitu ya. Gitu. Karena setiap orang itu punya kesiapan yang berbeda-beda, punya goal yang berbeda-beda gitu. Jadi ya ini sangat fleksibel gitu. Google memberikan opsi-opsi ini kan sebenarnya balik lagi ke kita ya, mau pilih yang seperti apa, mau gunakan yang seperti apa gitu ya. Nah, yang penting teman-teman ngerti dulu aja ini fungsinya atau maksudnya ini apa ya. Lalu kita bisa masuk lagi ke additional setting ya. Ini settingan tambahan yang kenapa Google tidak munculkan langsung tadi, mungkin ya sebagian orang tidak terlalu care dengan settingan ini. Jadi ya ini buat opsi tambahan aja ya. Nah, misalnya ad rotation sih most advertiser yang membiarkan defaultnya ya optimize gitu. Jadi ya ada beberapa case aja lah gitu ketika kita memilih do not optimize, mungkin memang lagi ingin melakukan uji coba level ads gitu ya dengan merotate ads evenly gitu ya, jadi tidak teroptimasi rotasi iklannya gitu kan. Nah, tapi most advertiser pilih yang ini. Nah, kemudian ad schedule ya, ketika teman-teman misalnya memutuskan saya mau coba fokus di jam-jam tertentu saja gitu ya. Misalnya jam-jam aktivitas orang ini di jam berapa sih gitu ya. Oh, misalnya mau start from ya pagi hari lah misalnya ya. Jam 8 gitu kan. Tuh jam berapa? Misalnya jam 12 aja sih ya, masih ada aktivitas kan. Nah, tapi di atas jam 12 kan ya orang udah tidur kan gitu ya. Jadi kalaupun ada yang sambil browsing mungkin browsing di tempat tidur kayak udah malas gitu melihat iklan ya, fokus di iklan gitu. Jadi ya udahlah, kita bisa fokus di sini ya. Tapi ini balik lagi sangat fleksibel gitu, tergantung teman-teman mau fokus misalnya di weekday gitu ya, bisa pilih yang ini. Mau fokus di hari-hari tertentu atau dipisahkan gitu jam-jamnya di hari-hari tertentu juga bisa pilih satu persatu ya di add gitu ya. Oke, kali ini kita coba pilih aja all day. Lalu start and ended-nya, kalau misalnya ini adalah campaign promosi yang memang sudah jelas masa berakhirnya, ya biasanya kan bisnis juga banyak bisnis ya yang membuat promo bulanan gitu ya. Promo bulan ini dengan promo bulan depan beda gitu. Nah, berarti kan udah jelas ended-nya kapan. Nah,
untuk campaign tactical seperti itu ya kita bisa tentukan end date-nya kapan. Kalau misalnya campaign yang menurut kita ini campaign yang akan jalan seterusnya, karena kita memang ini juga produk yang kita punya ya, yang bukan cuman beberapa bulan pasti berakhir gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih none aja. Ya, karena ya anytime kita bisa pause ya and enable si campaign-nya gitu. Nah, kemudian di bagian devices ya. Nah, ini yang membedakan dengan search campaign ya, di mana kita bisa langsung menentukan device-nya ini apa aja nih yang menjadi target ya. Kita ingin iklan kita tayang di device apa aja. Nah, dan bukan cuma device-nya aja sebenarnya ya. Di level ini kita bahkan bisa menentukan operating system-nya gitu ya. Kita misalnya jualan produk yang relate to Android ya, kita udah fokusnya Android gitu, atau iOS gitu. Jadi sangat fleksibel ya. Kalau tidak ada hubungan erat gitu ya dengan operating system misalnya, ya saran saya jangan spesifik banget gitu. Jadi biarkan all operating system aja ya. Bahkan kita juga bisa memilih modelnya ya kan. Itu Android dengan banyak brand gitu ya, yang menggunakan Android kita bisa pilih gitu. iOS, Apple juga, iPhone itu kita bisa ini ya, apa namanya, tipenya ya. Nah, tipenya gitu. Ya mungkin kalau ada keluaran terbaru ya belum masuk di sini, tapi biasanya akan diupdate gitu ya. Oke. Kemudian network juga ya, apakah mau fokus di WiFi atau apa nih? Di Indonesia ada apa aja gitu ya untuk networknya. Nah, biasanya ya ini balik lagi ke teman-teman ya. Kalau teman-teman mau fokus aja melihat selama ini, kayaknya memang traffic yang berkualitasnya datang dari komputer dan mobile phone aja ya. Ya kita bisa uncheck tablet misalnya. Ya, oke. Kita biarkan, kita tentukan langsung iklan kita tidak akan muncul di tablet ya. Nah, oke, lalu kita, nah untuk ini saya pernah bahas terpisah kalau nggak salah ya, ada coba di YouTube, di YouTube channel saya. Jadi ini perihal campaign URL option, ini perihal tracking. Misalnya teman-teman ingin menggunakan UTM parameter atau tracking lainnya ya, value track parameter, ini more advance sih ya. Nah, di sini kita bisa tulis suffixnya atau kita menggunakan fitur tracking template ini ya, dan kita bisa isi custom parameternya yang ada di sini gitu. Ya, misalnya kita pengen bawa, kita ingin tracking ini campaign apa, ad group apa misalnya gitu ya. Oke. Kita tidak bahas detail di sini. Dynamic ads ini untuk remarketing, dynamic remarketing ya, on display campaign. Jadi ketika teman-teman mungkin pernah mengunjungi e-commerce ya atau marketplace, coba lihat-lihat produk ya. Lalu setelah itu coba bermain di portal berita atau di website-website ya, teman-teman melihat produk-produk yang secara specifically apa yang teman-teman lihat sebelumnya gitu. Nah, ini yang disebut sebagai dynamic remarketing ads ya. Nah, tapi ini lebih advance lagi ya menurut saya, karena ini teman-teman akan terlibat dengan beberapa tools ya, seperti Google Tag Manager, Google Merchant Center untuk mengupload feed-nya begitu ya. Dan proses trackingnya juga enggak mudah gitu kan, karena ada beberapa information yang teman-teman harus capture dari websitenya ya. Misalnya ID dari si each product gitu ya. Nah, ini mungkin next time lah gitu kita bisa discuss about dynamic remarketing ads. Nah, kemudian conversion. Nah, ini tentu buat yang fokusnya on conversion ya, kita harus memilih ya, kita harus pilih apa nih di sini ya, conversion utama. Jadi pilih misalnya success ini misalnya yang utama ya, thank you page-nya. Oke, kita save gitu. Ya. Kalau punya satu,
kalau di sininya ya, di conversion actionnya cuman punya satu, ya itu sebenarnya nggak usah choose ini karena kayaknya nggak bisa kalau cuma satu ya. Jadi ini ya automatically akan memilih yang tadi ya, conversion action yang kita buat satu tadi gitu. Jadi otomatis. Nah, kemudian ini soal content exclusion. Content exclusion itu kita nggak mau iklan kita tuh tampil di mana aja sih, di konten yang kayak gimana gitu ya. Di sini ada 3 kategori nih. Ada digital content labels, ya, sensitive content atau content type. Nah, ini cukup beragam juga sih ya, tapi kalau saran saya di awal nggak usah terlalu memusingkan harus yang mana gitu ya. Nah, mungkin kita bisa ke sini aja nih ya, content type kita tidak ingin misalnya iklan kita masuknya di park domain, karena park domain kan tidak ada konten juga ya biasanya ya. Terus atau below default itu bagian website bagian bawah ya gitu, kita ingin misalnya munculnya di atas gitu ya. Atau di live streaming mungkin kita nggak mau gitu, misalnya kita asumsikan orang lagi nonton live streaming, lagi fokus gitu nonton misalnya ya. Ya ini debatable lah, teman-teman bisa memiliki pandangan yang berbeda dengan saya juga ya. Oke, misalnya seperti ini, kemudian kita masuk ke ad group. Nah, jadi di ad group ini kalau di SEM campaign teman-teman mengelompokkan ad groupnya based on keyword theme ya, tema keyword. Misalnya kita punya keyword yang terkait dengan harga, kita kelompokkan di ad group harga. Kita punya keyword yang terkait dengan apa lagi? Misalnya selain harga, misalnya promo, ya kita kelompokkan promo, ya diskon gitu. Jadi seperti itu kan pengelompokan di SEM campaign. Nah, kalau di sini di display, nah teman-teman mengelompokkannya berdasarkan penargetan, ya. Tipe targeting apa yang teman-teman gunakan, nah itu yang biasa kita gunakan sebagai nama dari ad groupnya biar gampang dibedakan ya. Nah, saya kasih gambaran ya bahwa di display campaign ini teman-teman diberikan 2 pilihan utama ya, 2 kategori untuk targetingnya ya, selain yang atas ini ya, selain languages, selain location gitu ya, selain time gitu kan. Nah, teman-teman di sini juga penargetannya itu based on people ya, who you want to reach, siapa yang ingin kita jangkau, atau based on content ya, where you want your ad to show. Nah, kalau misalnya based on people atau audience ya, based on people, di sini kita bisa ada 2 kategori lagi ya, atau dua tipe lagi gitu. Ada yang audiences, ada yang demographics. Kalau audience nanti ada banyak lagi di sini gitu ya, ada detail demographic, affinity, in market, live event, remarketing, similar ya, combine audience. Ini kita mengkombinasikan ya antara satu dengan 2 audience atau di narrow misalnya gitu ya. Atau custom audience, kita memasukkan keyword-keyword yang lead to conversion di SEM campaign, kita masukin di sini misalnya. Nah, itu bisa kayak gitu ya. Jadi sangat fleksibel dan sangat banyak bentuk atau jenis penargetan yang teman-teman bisa gunakan ya. Demografik ya, kita jualannya misalnya tadi apa, lipstick ya. Lipstick kita pelajari ya, apakah lipstick ini untuk ABG ya atau untuk yang bagaimana gitu ya. Nah, usianya kan kita bisa tentukan. Apakah lipstick ini untuk cewek atau cowok? Udah jelas ya, produk cewek mungkin kita pilihnya female misalnya. Ya, kita pengen fokus. Nah, unknown juga ada yang beropini jangan diancek gitu ya, karena nanti akan mengurangi opportunity karena di unknown ini kan ada male ada female juga kan. Ya, tapi balik lagi, kalau sebagian orang juga kalau melihat misalnya ini cukup luas ya, cukup broad yang kita targetkan dari locationnya misalnya dan seterusnya, ini mau fokus di female-nya nggak apa-apa juga sih ya. Nah, ini juga misalnya yang masih lipstick ini misalnya kita analisa banyak dipakai oleh anak-anak muda
ya, yang masih aktif ke kantor, ya kan? Misalnya yang usianya seperti ini, ya, dari 18 sampai 44 gitu ya. Kita bisa tentukan seperti ini, ya. Kalau untuk dua ini nggak terkait misalnya dan produk, ya biarin aja, ya. Nah, kemudian ya, ini demografik misalnya kita tentukan, ya. Kemudian di sini ya, di konten itu ada 3 pilihan lagi. Apakah kita mau tambahkan keyword ya, keyword yang relate dengan produk kita tentunya ya, gitu. Nah, misalnya kita ingin iklan kita ini muncul di website-website yang kontennya ya itu sangat relate dengan keyword-keyword kecantikan, make up, kosmetik misalnya gitu ya. Ya kita masukkan keyword gitu. Kalau topik ya Google sudah memberikan pilihan ya, misalnya beauty, beauty and fitness ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih. Ya. Bisa tentukan topik apa saja yang teman-teman ingin ya, topik dari website ya. Teman-teman ingin iklannya bisa ditayangkan di website-website itu gitu maksudnya, ya. Oke, lalu kalau placement, nah ini placement ini ya kita tentukan langsung gitu, website apa atau bukan cuma website kan, bisa website, bisa YouTube channel, YouTube video, ya bisa halaman website ya, bisa apps kategori gitu. Teman-teman bisa ketik di sini misalnya make up ya. Gitu kan. Nanti di sini bisa muncul ya website-website yang harusnya relate dengan keyword makeup ini gitu. Ya. Atau YouTube channel. Nah, kita bisa lihat di sini. YouTube video juga. Ya, tapi kadang-kadang nggak semua ini ya. Saya nggak ngerti juga nih kenapa search engine yang di sini tuh kayak nggak secanggih search boxnya YouTube atau Google gitu loh. Kadang-kadang nggak terlalu ada hasil yang tidak relevan gitu. Ya, ini apps. Nah, jadi placement ini kita memilih secara langsung gitu. Kalau kita misalnya ini ya, misalnya dari sini ya, misalnya kita scraping ya, misalnya dari YouTube channel kita ambil apa ya, make up misalnya. Nah, kita kecilin gini aja. Saya bisa ambil URL yang ada di sini nih. URL yang ada di, misalnya kita mau ambil, bentar, harusnya bisa ya. Saya pakai tools ini nih. Oke, di sini YouTube saya blok. Oke, kita coba ya. Misalnya saya mau ambil URL yang ada di website ini tentang makeup. Nah, saya bisa buat begini. Ya. Ini bisa ya. Nah, bisa dapat ininya kan. Bisa dapat URL-nya. Nah, URL ini kita bisa masukkan di sini. Tuh. Ya. Kita bisa masukkan di sini sebagai placement gitu. Ya. Nah, misalnya kita ingin ad group ini pakai placement misalnya, ya kita di sini pilih placement. Gitu ya. Nah, nanti tinggal ditambah lagi aja. Ini kan bisa banyak di sini ya. Ya. Misalnya. Nah. Kita masukin lagi di sini, kita tambah. Ya, baiknya sih dicek juga sih baiknya ya. Takutnya ada result yang di sini nggak relevan gitu, walaupun mungkin judulnya make up gitu. Jadi dicek lagi. Kalau oke, sesuai, ya udah masukin di sini sebagai placement. Ya, tapi jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti takutnya nggak
enggak spend ya budgetnya gitu. Ya, jadi ini bisa coba ditambahin aja lagi. Ya, misalnya kita fokus di placement ya. Placement bisa juga sampai spesifik ya, misalnya placement video ya, YouTube video misalnya. Gitu. Itu video. Oke. Nah, kemudian di sini ada target expansion. Ya, kali ini begini aja dulu ya. Nanti kita coba create beberapa lagi deh untuk ad groupnya kalau mau nambah ad group ya. Dan jangan satu ad group ini teman-teman terlalu banyak ya apalagi namanya ya, menentukan targetingnya gitu loh. Misalnya udah placement, tambah lagi audience, tambah lagi demografik, dikhawatirkan terlalu sempit gitu, terlalu sempit hingga akhirnya ya nggak bisa tayang iklannya ya. Kalaupun mau gitu teman-teman mengcombine multiple targeting, teman-teman ya bisa pilih misalnya ini aja ya, audience dengan keyword, audience dengan topik gitu ya, yang cukup agak broad gitu ya. Kalau placement kan cukup spesifik ya, placement gitu kita tentukan, bahkan placementnya video. Kalau placementnya misalnya bukan video ya, channel. Nah, kalau placementnya channel, placementnya YouTube lagi, website yang domainnya, nah itu bisa di combine atau di narrow ya dengan audience dengan audience misalnya ya. Jadi harus combine-nya itu atau narrow-nya itu berarti harus ini ya, beda cross ini cross type of targeting ini nih, between people dan content ya. Nah, targeting expansion, apakah kita ingin mengizinkan Google untuk bisa more rich audience ya. Jadi bisa automatically cari audience yang memang potentially lead to conversion, misalnya gitu. Tapi biasanya di awal kita sering off kan sih sebenarnya di awal ya. Gitu. Jadi kita ingin fokus saja menargetkan apa yang kita tentukan di sini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau membiarkan default juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti kita bisa lihat dampaknya seperti apa ketika kita expand atau kita nggak expand gitu. Jadi balik lagi, kalau mau fokus di targeting yang kita tentukan di sini, berarti ini off kan. Kalau kita mau mengizinkan Google lebih broad ya lebih luas gitu jangkauannya, di luar dari yang kita targetkan di sini ya bisa ditargetkan, tapi mungkin jangan terlalu besar gini ya, gitu. Defaultnya aja gitu, kayak gini. Nah, sampai sini sebenarnya udah selesai ya settingan untuk campaign dan ad group. Di sini tinggal ads-nya. Nah, ads-nya ini sebenarnya gampang banget, teman-teman tinggal isi aja apa yang dibutuhkan di sini ya. Misalnya di sini final URL sudah masuk, kemudian image and logo. Nah, ini ada banyak cara ya, teman-teman bisa lihat di sini ada scan website, upload, stock image. Ini recently use yang sudah pernah kita pakai. Tapi saran saya sih the bestnya kita memang upload ya. Upload itu artinya di sini ya kita memang menyediakan. Nah, ini requirement-nya teman-teman bisa lihat di sini, butuh teman-teman harus siapkan dulu gitu. Image ya, image yang landscape ukurannya ini, yang square ukurannya ini, lalu logo ini ya, ada landscape, ada square. Nah, dan bukan cuman satu versi aja gitu, teman-teman bisa menyediakan misalnya kita image ya, misalnya image ini kan ada dua di sini ya, landscape dan square gitu. Terus kita di sini ada 15 maksimalnya kan ya, 15. Jadi teman-teman bisa bikin beberapa variasi gitu ya. Nah, kita coba aja yang ada di sini ya. Atau stock image ya. Stock image teman-teman bisa misalnya lipstick, ada nggak? Harusnya ada sih. Nah, misalnya teman-teman memilih apa yang ada di sini ya. Nah, misalnya gitu. Ya, kita kali ini pilih aja yang ini ya, scan website ya. Nah, di sini tapi ukurannya nggak tahu nih, bisa nggak?
Udahlah, saya coba aja pilih beberapa ya. Nah, di sini image, cuman logo nih, logonya bisa nggak ya? Just oke. Ini aja, ini bisa logo. Ya, kita pilih lagi image. Udah, sementara ini aja ya. Jadi apa namanya, kita lihat di sini your asset. Your asset sini kita pilih ada 3 ya. Kalau bisa 15 bagus, tapi kalau enggak apa-apa. Kita contoh aja di sini. Saya pakai 3 aset, kemudian logonya ada 2. Nah, kalau sudah ya, sudah kita tentukan ya kita save. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan video ya, video. Jadi ini opsional, tapi kalau ada videonya bagus ditambahkan. Ini bisa potret, bisa landscape, dan best practice-nya sekitar 30 detik ya, seperti iklan through view ya, gitu 30 detik. Nah, misalnya saya ambil dari coba Wardah lipstick. Ada nggak sih? Wardah lipstick ads ada nggak? Nah, misalnya ini ya. Oke, ini aja nih. Atau ini 31 ya. Ini kita Lip cream nomor 1 di Indonesia. Always on top of the Nah, chart. ini kita pakai aja di sini. Masukin video, masukin. Jadi kita upload dulu videonya ya di YouTube. Nah, klik di sini. Save. Nah, udah kayak gitu ya. Kita bisa lihat juga di sini previewnya ya. Dan di sini kita isi nih headline-nya gitu. Jadi headline-nya ya cari aja idenya dari ini ya. Dari website atau dari iklan yang pernah jalan gitu. Nah, mungkin saya ambil aja yang ada di sini deh. Nah, ini ya. Ya, saya contoh aja ya. Teman-teman bisa bikin yang lebih bagus untuk add copy-nya gitu. Nah, ini juga lengkapi sampai 5 ya. Lalu long headline itu ya yang lebih panjang ya, yang lebih detail ininya. Lalu description. Nah, description coba. Description juga sediakan 5 ya. Gitu. Jadi kita maksimalkan. Oke. Nah, saya ngasal aja deh. Dah, saya ngasal aja ya. Description itu juga tambahkan lagi, bikin 2 aja ya, untuk saya ya. Teman-teman dimaksimalkan. Oke. Ya, saya cuma contoh, yang penting di sini nggak merah tadi ya. Nah, kalau udah seperti ini ya, business name-nya kita Wardah. Nah, kalau udah seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di sini tampilannya ya, muncul di website dan apps. Seperti apa tampilannya dalam bentuk gambar, dalam bentuk teks, native, video gitu ya. Kita juga bisa lihat di Google Properties. Google Properties itu ya website-website atau ini punya Google ya. Misalnya kayak YouTube atau Gmail. Itu tampilnya seperti apa. Oke. Untuk pembuatannya itu sudah cukup seperti ini. Tinggal kita klik di sini ya, add to add group. Ya, kalau mau bikin ads lagi variasinya kita bisa di sini. Misalnya ada variasi copywritingnya gitu ya. Walaupun sebenarnya di sini udah responsif ya. Responsif itu artinya kita sudah memberikan aset lebih dari 1 gitu ya, dimana Google akan mengkombinasikan ya, mencari lah ya, merotate masing-masing aset yang kita siapkan gitu
Ya, tapi kalau mau bikin lagi di sini tinggal new ad. Oke, kita klik create campaign ya. Nah, kita klik lagi continue to campaign. Oke, ya. Nah, sampai sini kan kita sudah punya nih ya, sudah punya satu campaign, sudah ada penargetannya, placement, kemudian apa? Sudah ada iklannya gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya kan nggak maksimal ya kalau kita cuman bermain di satu targeting aja gitu ya, placement, kita nggak tahu targeting yang lain apakah bisa membawa dampak yang lebih baik, ya kan? Gitu. Jadi saran saya di display campaign ini teman-teman nggak ragu untuk ini ya, untuk mengeksplor ya kan, mengeksplor targeting lainnya yang teman-teman ketahui aja ya, semuanya dicoba gitu. Nah, misalnya kita mau main di targeting lain, berarti teman-teman masuk dulu aja ke campaign-nya, lalu ke add group, lalu pilih ini, ya kan? Kita bikin add group baru. Nah, kita mau main di mana gitu? Oh, kita mau mainnya di audience yang berhubungan dengan make up misalnya ya. Kita bisa ketik make up, lebih mudah. Di sini ada dua kelompok ya. Ada yang in market, ini tuh in market, ini itu affinity ya. Kita mau main di in market misalnya, ya silahkan dipilih gitu, ya. Misalnya pilih dan kita mau fokus in market tadi demografiknya karena ini sudah jelas misalnya untuk male yang usia muda, nah kita pilih ini boleh. Nah, ketika kita masuk di sini gitu, apakah bisa nggak dikawinkan gitu ya, di-combine dengan ini gitu? Bisa juga ya kalau mau di-combine lagi misalnya dengan topik juga boleh ya. Tapi nanti teman-teman sambil lihat resultnya apakah terlalu sempit atau enggak begitu ya. Nah, misalnya di sini ada yang berhubungan dengan beauty and fitness gitu. Ya, tinggal dipilih aja mana yang kira-kira sesuai. Ya, nah sini kan. Oke, kalau misalnya ini sudah, kita berarti kasih nama ini audience dan topik ya, berarti ya. Kalau dua begini ya, audience topik gini aja nih. Nah, kalau sudah begini ini seperti off kan, lalu bikin lagi iklannya ya, bikin lagi iklannya gitu, atau bisa copy dari ad group sebelumnya masukin ke ad group ini bisa juga ya. Nah, saya skip aja untuk ini ya, saya cuma demokan bagaimana teman-teman ketika ingin membuat ad group tambahan ya. Lalu create ad group. Nah, dan coba buat lagi yang lain, bisa pakai lagi cuman audience atau custom audience gitu ya. Dan masih banyak gitu, puluhan kombinasi targeting yang bisa teman-teman ciptakan gitu lewat Google Display ya. Oke, saya pikir sampai sekian aja untuk tutorial display campaign for ya teman-teman yang baru belajar, masih pemula. Saya juga tidak punya magic tips and trick yang saya berikan ke teman-teman dan dijamin berhasil gitu, nggak gitu juga gitu. Jadi silahkan pelajari aja dulu apa yang saya sampaikan di video ini, lalu coba lakukan eksperimen gitu ya. Gitu, kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan, oke, silahkan bisa bertanya ke saya, bisa lewat komentar, bisa lewat email ya, bisa lewat Facebook dan seterusnya ya. Oke, mungkin sekian aja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya kalau teman-teman suka video ini. Kemudian komentar, lalu share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin membutuhkan. Dan don't forget to follow my Instagram. Sini teman-teman bisa lihat, karena akhir-akhir ini saya mau fokus juga di bikin konten Instagram. Jadi di Instagram itu mungkin lebih seperti ini ya, misalnya kayak ada tips apa gitu kan, ada tips apa saya coba bikin dalam bentuk slide kayak gini aja ya. Dan kalau udah banyak followernya masih dikit banget, kalau udah banyak mungkin kita coba live ya. Kita adakan live session gitu, saya coba ya diskusi bareng-bareng.
Dan selain Instagram, teman-teman juga bisa mampir di website saya di renrasdoya.com. Nah, ini tools yang tadi ya, tinggal cari aja di Google aja ketikan link clamp ya. Link clamp ya. Link clamp. Ini Chrome extension ya. Nah, ini teman-teman bisa juga bermain di sini, ada banyak tutorial-tutorial yang tidak selalu saya posting karena ada yang cuman eksklusif di sini gitu ya. Nah, nanti teman-teman baca aja gitu. Ada yang memang satu konten saya coba share di sini dan juga di YouTube gitu biasanya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.